kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 mau membahas soal kasus yang telah kita baca masing-masing. Menurut kami untuk kasus pertama itu dia masuk kategori dilema etika. Kenapa dilema etika? Karena ada dua nilai positif yang dipertentangkan di sana. Oke, nilai apa dengan nilai apa? Iya. Dia masuk sini apa saja? Kemudian kasus yang ketiga ini terkait dengan mencari fee dari penerbit. Jadi masuk ke rujukan moral. Kemudian kasus keempat ini masuk di dilema etika karena terkait dengan kebutuhan siswa untuk les privat, tapi itu ada aturan tidak boleh les privat. Kemudian beliau juga punya kebutuhan mendesak yang merupakan biaya. Iya. Kasus 5 ini hanya tidak masuk kelas karena dia harus bayar di kampus semuanya dalam kebutuhan dan uangnya. Jadi ini memang masuk sekolah itu penting, tapi kebutuhan keluarganya juga penting karena ibunya sakit tidak. Ini dia masuk di dilema etika. Oke, 6 sampai 10 Ibu Eka silakan. Ya, baik, untuk kasus yang ke-6 di situ ada kasus tentang acara wisata studi wisata SMP Cahaya Hati. Nah, di situ Pak Tamu dan rekan-rekan tim panitianya itu masih memiliki dana sisa sebanyak 25 juta. Nah, terus di situ mereka ingin iya 25 juta. Nah, di situ mereka berencana untuk membuat
sensitif, makanya kami masukkan di dalam rujukan. Nah itu. Hah? Bagaimana? Bukan sensitif ini. Itu yang keberapa? Yang keberapa? Lanjut. Yang Oke, itu. Tahu kan jawabannya apa? Apa? Nah itu. Iya. Kita Nah, lanjut. terus di yang kasus ketujuh di situ si Ratih yang membutuhkan uang mengantar ayahnya berobat ke klinik, terus kan uangnya tidak cukup. Nah kemudian dia melihat uang 50.000 jatuh dari pakaian ibu. Nah terus dia bermaksud memberitahu ibu tersebut, namun seketika juga teringat bahwa uang tersebut ia bisa menutupi kekurangan biaya obat ayahnya. Nah tapi iya meskipun ini tapi memang salah sih ya, makanya masuk dilakukan. Itu udah pada bisa, udah pintar. Oh 9. Di situ Pak Budi petugas polisi memberitahukan bahwa Eri murid Pak Budi dia ditahan di kantor polisi karena mengendarai motor padahal belum ada SIM. Nah, namun ya alasannya Eri karena dia harus memberikan obat ayahnya. Jadi di situ kami kasih masuk dalam dilema etika. Karena tidak ada kakaknya yang bisa membeli, jadi mau tidak mau, iya bapaknya kan sakit. Oke. Kita lanjut. Mungkin nanti ada perdebatan. Terus untuk yang Bu Hani, ya seorang kepala sekolah menampingi dua muridnya yang mengikuti lomba olimpiade matematika. Nah, terus sehari sebelum keberangkatan, Bu Hani mendapat musibah, kemudian ayahnya jatuh di kamar mandi dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, Ibu Hani mencoba bantuan, tetapi semua guru-gurunya sudah punya tugas masing-masing. Jadi Ibu Hani dilema antara mau mendampingi anak-anaknya lomba atau mendampingi ayahnya yang sakit. Jadi kalian masukkan di dilema etika. Oke, ini ada yang mau didebatkan dulu? Nomor berapa Bu? Boleh silakan. Ada yang mau didebatkan mungkin dari yang masih di belakang layar ini ada yang beda? Apa sama semua? Ada yang ketiga. Yang beda berapa? Nomor berapa? Nomor 2. 3, 6, terus? Nomor 2. 2. Oke, 2. silakan. Dari 2 dulu. Kita kupas dari nomor 2. Nomor 2. Ya. Nah, di sini kan kelas 9B nih. SMP Terangi Hati akan mengadakan studi wisata ke perkebunan. Nah, di sini kan perkebunan hidroponik di Lembang. Budian sebagai wali kelas 9B mengkoordinasi pendaftaran dan keberangkatan. Semua murid telah mendaftar dan membayar biaya studi wisata, kecuali Tira nih. Tira sebetulnya ingin mengikuti kegiatan tersebut, tapi dia mengalami keterbatasan biaya. Bapaknya baru saja di PHK. Budian mencoba mencari bantuan kepada pihak sekolah bisa menutupi biaya pendaftaran Ira. Budian berhasil. Pihak manajemen sekolah bersedia membayar biaya yang harus dikeluarkan Bu Nira. Dikeluarkan untuk Nira. Budian berencana tidak akan memberitahu pada murid lain terkait hal ini. Mungkin dilemanya ada dilemanya, tapi bujukan moralnya di sini tidak kejujuran ya. Nah, di sini Budian berencana tidak akan memberitahu pada murid lain terkait hal ini. Tapi Budian ada alasannya, khawatir ada kecemburuan dari murid lain yang sudah membayarnya. Nanti untuk dilema etika pun ada nih, ada tentang individu, masyarakat, nanti dikupas tuntas di dilema etika sendiri. Nah, kalau ini kira-kira masuk kemana? Kan yang pertama Budian itu sebagai wali kelas dulu nih. Sebagai wali kelas, dia mengkoordinir dan yang lain sudah bayar. Tinggal Nira. Nira itu dia itu harus dikasih solusi kan? Kalau misal kita abaikan Nira berarti kita kurang tanggung jawab. Karena Budian adalah wali kelas.
mau nggak mau Budian itu harus cari solusi. Tapi Budian salahnya Budian juga, dia tidak terbuka. Harusnya dia terbuka. Ini masih masuk dilema etika. Itu masih masuk dilema etika. Kecuali kalau misal tujuannya itu sudah salah untuk diri sendiri, itu bujukan moral. Tapi ini nanti akan dikupas tuntas, itu akan dikupas tuntas di dilema etika. Itu yang penting sudah bisa memahami mana yang bujukan moral, yang salah dan benar. Kalau ini kan masih benar versus benar, ya kan? Itu sekarang kasus berapa? 2, 3 dulu kayaknya ini 3. Kita masuk ke kasus 3 nih. Nih kasus ketiga. Ini sebenarnya kita bisa langsung mengetahui kasus ketiga nih. Langsung gampang ini. Pak Handi adalah kepala sekolah SMP Cahya Ilmu. Satu tim dari penerbit buku PT Cetak Jelas menawari buku bacaan yang bisa digunakan untuk semua murid kelas 7 di SMP Cahya Ilmu. Pihak penerbit menjanjikan fee sebesar 5.000 per buku untuk Pak Handi. Untuk Pak Handi ya. Nah, Pak Handi tertarik. Kebetulan pihak sekolah sedang membutuhkan dana untuk merenovasi kamar mandi putri. Akumulasi fee ini rencananya akan digunakan untuk kebutuhan tersebut. Ini juga masuk ke bujukan moral itu. Tapi kan sama-sama untuk. Iya, nanti masuk ke bujukan moral itu. Halnya seperti ini. Ketika ada dana sekolah sisa nih, ada dana sekolah sisa, terus di situ ketika ada dana sekolah sisa, mungkin itu dikonsumsi oleh beberapa tim saja yang tahu, itu masih masuk bujukan moral. Tapi kecuali kalau ini terbuka, ini Pak Handi mungkin di sini dia tertarik karena ada free ini, tapi ini juga masih untuk kebutuhan universal juga sih. Ini juga dilema, masuk dilema. Tapi kalau tujuannya untuk Pak Handi sendiri, ini masuk bujukan moral. Jadi kayak gini, kita bisa menguatkan kasus ini masuk bujukan moral atau enggak, dia masuk dilema atau enggak kayak gini. Ketika dilema itu benar versus benar. Kalau bujukan moral itu benar versus salah. Tapi di sini memang ada beberapa yang tidak sesuai, seperti dari fee ini. Tapi ternyata tujuannya ini untuk umum, untuk sekolah. Sama halnya seperti yang kasus yang di atas ini, yang kasus pertama yang tadi yang LKS itu menjual LKS. Tapi kan di sini kita akan mencarikan solusi sebenarnya. Kita nggak usah terima ini, tapi kita carikan solusi ini. Ini nanti masuk ke dilema etika, tapi lebih ke jangka panjang dan jangka pendek. Itu. Kalau bujukan moral untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Misal membuat apa atau menerima free ini 5.000 itu per buku, tapi untuk diri sendiri. Misal kalau lebih nih, dana sekolah lebih 2.500.000, lebih 2.500.000, terus kita saja yang tahu, bendahara sama kepala sekolah, guru yang lain tidak tahu, berarti kan tidak terbuka. Nah, di situ bisa dimasukkan bujukan moral. Tapi kalau kepala sekolah dan bendahara terbuka nih, itu bisa masuk dilema etika, tapi masih dilema etika. Itu. Oh, tapi untuk kebutuhan ini, tapi itu masuk dilema etika. Itu. Kecuali kalau Pak Handi untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Tapi sebenarnya ini nggak benar. Ini nggak benar. Soalnya kalau diterus-teruskan nanti ada playing victim. Tapi nanti ada playing victim. Nah, itu makanya kita pelajari di jangka panjang, jangka pendek. Itu dampaknya apa? Misal untuk kasus
Tapi nanti ada yang namanya playing victim loh. Kemarin aja bisa, ini bisa lah, kayak gitu. Makanya kita harus tegas karena keputusan nanti seorang pimpinan itu harus punya putusan yang tegas. Ini, misal kita masukkan ini dilema etika, misal ini masih dilema etika, misal ini ya masih dilema etika karena tujuannya untuk kebersamaan universal. Tapi dengan kasus yang lain nanti itu akan jadi playing victim buat kasus-kasus berikutnya. Itu juga tetap hati-hati. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti ini harus dicari solusinya. Jangan hanya ya nggak apa-apa, kita untung. Nanti itu akan ada permainan di dalamnya. Itu yang dimaksud, walaupun masih dilema etika, tapi tetap tidak boleh diterus-teruskan. Itu. Nah, kasus berapa lagi? Kasus 6. Nah nih, di kasus 6 acara studi wisata murid SMP Cahaya Hati sukses dilaksanakan. Pak Tanur sebagai ketua panitia merasa lega karena 250 orang murid dan guru yang ikut serta telah kembali dengan selamat dan tujuan studi wisata pun tercapai. Dari bendahara kegiatan nih sering terjadi, Pak Tanur mendapatkan informasi bahwa masih ada sisa dana 25 juta, nggak sedikit, 25 juta. Pak Hari yang juga merupakan salah satu panitia kegiatan mengusulkan bagaimana kalau sisa uang tersebut digunakan untuk acara makan-makan. Sering terjadi di sekolah-sekolah? Sering. Nah, nih mengusulkan bagaimana kalau sisa uang tersebut digunakan untuk acara makan-makan dalam pembubaran panitia. Ada 10 guru yang menjadi panitia kegiatan tersebut nih. Agar tidak menyalahi peruntukan dana, Pak Hari mengusulkan untuk membuat kuitasi fiktif dalam pengeluaran sisa dana tersebut. Pak Tanur mempertimbangkan apakah dia akan mengikuti saran Pak Hari atau tidak. Jadi peruntukannya itu sebenarnya untuk studi tour, studi wisata. Nah, tapi kan studi wisata itu sudah terlaksana, anak-anak pun sudah pulang kembali dan ini masih ada sisa dana 25 juta. Ini tuh bakal jadi dilemanya sekolah. Tapi kan ini untuk kebersamaan, gak makan-makan, nanti gampang LPG-nya kita bikin kuitansi fiktif. Nah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus, baik tidak? Ini dilema nggak? Dilema. Tapi untuk kebersamaan semua guru tahu. Tapi ini akan jadi dilema. Itu. Kecuali kalau misal Pak Tanur ini ada 25 juta. Nanti yang tahu hanya Pak Tanur dengan saya. Kita bagi 2 saja. Itu bujukan moral. Kalau ini masih di-share secara umum, diinformasikan, masih dilema etika. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kalau ini selalu dilakukan akan terjadi playing victim. Itu permainan di dalam sekolahan. Hati-hati, apalagi Bapak Ibu nantinya akan jadi seorang pemimpin. Gitu. Mungkin ini ada beberapa kasus nih yang akhirnya membuka mata hati Bapak Ibu. Iya ya, di sekolah saya masih seperti itu. Ternyata itu dilema etika ya. Iya. Tapi lebih hati-hati lagi ketika dapat atau sisanya 25 dibagi berdua doang. Bu kepala, ini ada sisa nih 25 juta. Yang tahu hanya bendahara sama ibu. Mereka kan sudah selesai, kita bagi 2 saja. Harus tegas. Oh, ini harus diinformasikan ini. Gitu. Jangan sampai, oh setuju dibagi 2, berarti dapat 12,5 ya, lumayan. Gitu. Hati-hati, nanti akan ada permainan-permainan di dalam sekolah. Ini yang akan menghancurkan sekolah pelan-pelan. Gitu. Kasus berapa lagi yang perlu dipecahkan? Oh, keberatan boleh. Kasus 6. Ya, yang ini. Coba. Maksudnya ini kan 2
awalnya kan besar 25 juta. Hmm. Yang pakai mic sini Pak. Sini, maju. Ya silakan Pak Lah. buat ini. Kita memang harus sering berdebat di sini, kita belajar ya. Iya sini. Kita biar bisa mengklasifikasikan. Makan sini Pak. Sini Pak. Baik, ini kan yang kasus 6. Nah, dari cerita itu kan kita katakan kalau misalnya uang konsumsi atau makan-makan yang 25 juta itu kan terlalu besar. Terus dengan menggunakan kualitas fiktif. Jadi ketika kita fiktif ini yang utama. Jadi apalagi dengan kwitansi juga. Jadi kan sekalipun misalnya apa acaranya selesai, tapi kan ketika pembuatan proposal kan kita sudah anggarkan dan tidak mungkin sebesar yang lebih itu, ya kan? Ya bisa saja. Ini kok sengaja diberikan sampai 25 juta dengan 10 orang yang Malah kaya bisa beli Satu orang bisa ya. makanya kan bisa beli sudah sebutan nih Pak rekan saya, Pak Lawan kata, ini bukan moral ya sih, karena memang kan dengan dana besar begitu, terus dengan menggunakan aplikasi fiktif. Ketika orang berbiasa berbuat yang tidak kan, nanti kan mengajak jadi moralnya juga. Iya, kata akan jadi ya. Bisa konfirmasi? Iya, silakan. Saya suka dengan konfirmasi. Silakan. Banyak yang ini jadi ikut Timbrung ikut Ya, saya juga. karena Sini, dasar saya di sana. Oh, daftarnya di sana boleh. Dasar hukum saya di sini. Oh ya boleh juga. Bawa Kak. Sekarang kita minta depan. Aktivitasnya ada dasarnya. Silakan. Iya baik, tadi ada pertentangan ini. Tadi ada yang mengatakan ada rujukan moral, ada dilema etika. Kalau menurut saya itu masuk dilema etika. Kalau Pak Muhadi dengan Pak Lah tadi mempersalahkan materi nominalnya. Kalau dari sini nominalnya tidak dipermasalahkan, tapi peruntukannya ada di dalam teori yang disampaikan oleh, kalau dia masuk dilema etika, ada namanya individu lawan kelompok. Ya di modul yang tadi sempat saya baca. Berikutnya. Iya, kalau peruntukannya ada kelompok orang. Iya, berarti masuk dia di sini. Karena sudah belajar mandiri. Iya, dia masuk di sini karena tadi uang itu bukan untuk pribadinya. Kalau itu untuk pribadinya dia masuk bukan orang, tapi ini untuk beberapa orang, bahkan dari anggota yang kelompok tadi tersebut dia masuk. Jadi dia masuk dalam dilema etika sebagaimana yang ada di modul itu. Terima kasih. Kalau dasar kelompok kan Iya. ada kelompok lain. Kalau dasar kelompok itu berarti kan kelompok kecil versus kelompok besar. Nah ketika 10 orang dibandingkan dengan sekolah besar, berarti kan masih ada kelompok besar lain kan? Ya kan kalau dasar kan mengatakan, ini kan bukan untuk per orang tetapi kelompok. Nah versus di situ kan ada lagi versus kelompok Itu nanti kecil kita dan ada versus kelompok besar. pembahasan kelas lagi. Mungkin ibu. Boleh sini maju Masih sini. bukan moral karena penentukannya untuk Iya, pribadi. Ini mungkin ibu kalau saya Penentukannya dari untuk pribadi. Iya pribadi tapi di dalam satu kelompok itu Pak. Tapi Meskipun secara yang pergi studi banding ke studi wisata kan bukan cuma 10 orang itu. Belum ada. ada lagi yang lain maksudnya. Yang 10 orang itu kan panitia saja. dan itu dibicarakan juga dalam teori itu bahwa dan itu termasuk dia anggota kelompoknya itu. Ini persoalannya ini kan benturan antara kelompok kecil dengan kelompok besar. Iya. Nah kelompok kecil ini sengaja menjalankan dana itu untuk diri mereka saja. Karena itu termasuk besar. Tapi kayaknya kesalahan di sini deh. Ini bukan 25 juta, 2.500.000. Karena kalau saya akan percaya nominal. Karena 10 orang menggunakan 25 juta itu akan bermasalah. Lain halnya 2.500.000 bisa jadi makan. Makanya dari kata kunci tadi mungkin Ibu Her masuk di apa tadi? Di dilema moral, di etika, ya karena mungkin ada kata kunci terakhir. Tapi persoalannya juga kita kan kita ambil sini 10 juta versus 25 juta. Ini kan sebenarnya terlalu besar. Kalau 2.500.000 masih bisa. Toleransi. Ya, karena makannya mungkin ya harganya. Nominal itu Iya. nggak masalah
Itu apa samanya ya? Tadi kan ada kelompok kecil, ada kelompok besar juga. Untuk ya ada lagi silakan saya Pak. Boleh Kak. Itu record nggak Pak? Biar record aja. Ya, siap. Iya, jadi kalau menurut saya ini kan acara sekolah yang pergi itu 250 orang, terus panitianya 10 orang, berarti mereka pergi bersama-sama. Biasanya kalau kita pergi studi tour itu pasti sebagian ada dari murid, kecuali kalau ada donatur sepenuhnya ada donatur. Jadi kalau menurut saya nih, kita lihat dulu anggaplah kata negatifnya di sini ada kwitansi fiktif. Nah itu langsung kwitansi fiktif langsung masuk di bujukan orang. Nah kalau dibilang tadi begini, 10 panitia itu mereka kan sudah terbuka, dikasih ke sebuah terbuka. Jadi tidak apa-apa dong, itu malah masuk dalam etika. Nah kenapa kalian pilih bujukan moral? Karena kenapa tidak dibagi, kalau misalnya 25 juta itu kenapa tidak dikasih sebagian ke anak-anak, entah itu untuk dana kelas atau masa 25 juta untuk makan-makan. Intinya setidaknya bagi, intinya dana kwitansi fiktif itu sudah nyatanya nggak salah gitu. Iya, kalau kita iya terus berarti setiap ada kegiatan fiktif terus, padahal ini sekolah loh yang harus mengajarkan moral, tapi guru-gurunya sendiri yang ini. Jadi bagaimana mengajarkan itu kalau sudah guru-gurunya sendiri? Sama juga sih prinsipnya. Cuma mungkin yang bisa kembali ke yang nomor 3 ini, kenapa kami ada di bujukan moral? Karena pertama, buku itu sudah dananya ada dalam dana BOS. Ketika kita bekerja sama dengan penerbit, harusnya kan sekolah yang membayar buku itu, bukan siswa lagi. Yang ini kan Iya. Ini saya Nah, di dana BOS itu kan sudah ada dana untuk buku bagi persiswa. Di kasus 3 itu kepala sekolah mau tertarik bekerja sama dengan penerbit untuk menjual buku. Berarti pertanyaannya kan sederhana, dana dari dana BOS itu dikemanakan? Itu yang membuat kami menilai dia sebagai rujukan moral. Jadi ada dua sumber dana yang berlipat di situ, dari siswa yang membeli dan dari dana BOS. Paling kah? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tadi pamu terkait. Rujukan moral apa dilema ini? Kan luas tadi selesai. Rujukan moral. Nah itu nanti bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Kira-kira peruntukannya itu untuk secara umum atau hanya kelompok, tapi kelompok kecil saja. Jadi nanti keputusannya itu lebih tepat. Kalau misalnya kayak tadi mereka bilang 250 orang kan di seluruh penghuni sekolah ya, siswa dan guru. Harusnya kan kalau misalnya 25 juta ya dibagi untuk kelas. Itu juga agak kalimat negatif. Iya, kalimat negatif sekali. Itu kan kalimat negatif juga. Itu juga sudah kalau kita lihat kwitansi fiktif aja udah salah. Iya. Iya. Jadi kita sebenarnya udah bisa langsung menilai, tapi di situ memang ada dilemanya di sini. Mempertimbangkan apakah Kelompok. Itu yang dilemanya di situ, Bu. Iya, karena dia dilema itu dia individu antar kelompok. Dia harus menanya batinnya dulu. Iya, memang kepala sekolah atau seorang pemimpin sebelum mengeluarkan keputusan dia pasti ini yang benar yang mana ya, gitu. Karena namanya sesuatu keputusan itu kan harus dilakukan benar-benar Kalau saya maksudnya tepat. kalau saya dilema etika. Gitu. Jadi Maksudnya kenapa karena tadi saya mengatakan karena itu. karena Dia melakukan ya itu tuh membuat kata kunci terakhir. ya. Tunjukkan kan. Ya. Karena sudah ada Kalau kalau misalnya fokus di Pak Tanu, berarti kan Pak Tanu sudah masuk. Ini ada rujukan moral karena ada mengiyakan rujukan fiktif. Ya, cuma tadi dia menanyakan ke batinnya apakah ini kan tetap ini kan pada kelompok itu tadi. Iya, dia mungkin sedang merasakan dilema itu tadi. Cuma di sini ada kalimat Itu masuk dilema
etika kalau yang ini. Tapi kalau ada kalimat ini ya kalimatnya berarti sudah salah. Sudah salah. iya baik dan tidak baik. Iya kan? Ada yang masuk dua masuk kan tidak bisa. Tapi itu bisa tuh. Kalau dilema etika itu kan harus ada Benar. ada nilai yang benar dengan nilai yang benar. Ya kalau ini kan udah ada Ini benar. dua-duanya salah. Nah, sekarang kita lihat kasusnya benarnya di mana? Tidak ada yang benar. Mana yang sepakat? Iya, hanya kata benar. Suara terbuka di dalam kelompok buruh dan instansi fikih. Aduh, kalau saya. Oke, bukan kayaknya dilemanya yang ini. Iya, Ya. dilema dari kata etikanya saja itu kalau kita mau bilang itu kayak kita mencuri. Iya, ini dari kuitansi fiktif aja udah salah. Jadi dia masuk di dilema etika itu. Sudah, kalau ada teorinya tentang itu tadi, makanya saya berdatar itu. Kalau yang ini itu ya, Iya. Iya, memang nanti akan dikupas tuntas sih. Jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu nanti sampai ketika menentukan keputusan, yaitu akan merasakan keputusan saya udah benar apa belum ya. Jadi perasaan Bapak Ibu tuh ketika sudah mengeluarkan keputusan pasti ada di benak Bapak Ibu udah benar belum ya, udah tepat apa belum ya, ini salah apa enggak ya. Tapi berdasarkan keyakinan aja, oh ini ada kuitansi fiktif negatif nih, tapi ada ini apa ya. Tapi kita harus punya ketegasan pacuannya. Oh tapi ini kuitansi fiktif nih, berarti ini salah, berarti ini bukan. Tapi kalau kita lihat dalilnya aja, dilema memang. Bisa saja dilema itu mungkin ada kata kunci. Ada kata kunci. Iya, kata kunci terakhir ini itu dilema. Karena kata kunci terakhir itu menggunakan kelompok. Di situ kan agar tidak menyalahi peruntukan dana. Itu kan masalahnya. Itu kan kata Kalau yang berarti agar tidak menyalahi peruntukan dana. begini kalau menurut saya, kalau cara pandang Bu Her dan kita orang nih, tadi kan kita disuruh isi tabel ini berdasarkan kita, kan isi menurut kita baca. Nah, kalau Ibu Her dia masing-masing. Ibu Her dia mencentang sesuai seandainya dia adalah Pak Tanur Pak Hari, jadi Bu Her itu Pak Tanur. Pak Tanur. Kalau kita melihat kasus itu lalu saya tadi malam kebetulan saya tadi malam sempat nonton video tentang menentukan dilema Etika. etika itu ada beberapa kita menentukan keputusan ada jangka panjangnya ada tentang dia di mana sebagai menentukan keputusan sebagai kunci yang tadi yang disebut berapa dia disuruh tinggal di rumahnya tapi ketika ada dia disuruh orang tua kamu harus tinggal di rumahmu tapi ketika ada situasi yang mendesak mungkin ada orang terjatuh di depan rumahnya dia harus ikut teori itu atau tidak. Jadi ada beberapa pertimbangan sehingga kita bisa mengatakan ini teori tapi ini Ada jadi saya terkait bagikan. Cuma kalau yang saya lihat itu kan yang namanya dilema etika itu kan ada hal yang baik dan hal yang baik. Sementara yang ini jelas-jelas salah satunya negatif. ya cuma mungkin mau dikatakan saya bahwa Dia yang dilema makanya lagi. Jadi kalau salah satu sudah negatif, kita tunjukkan Kalau di sini ada kuitansi fiktif. ya dia ada unsur dilemanya di situ Iya. tapi tetap rujukan secara kasus Secara kasus, ya salah, udah salah. Intinya maksudnya dibutuhkan. Iya, udah salah. Walaupun di sini mungkin kalau lihat teori itu ada dilemanya, tapi kan dilema dari kepala sekolah. Tapi kasus kalau kita lihat dari kasus itu udah salah. Ada salahnya maksudnya dari kuitansi fiktif aja kita melakukan membuat kuitansi fiktif aja udah salah. Kalau walaupun ada keseringnya Iya. Nah itu kali ya kan kenapa mereka yang mengajarnya? Kira-kira bagaimana Bu dana bos itu sekarang kalau yang menurut saya tapi saya ini saya takut kalau dana bos itu kebetulan memang apa dokumennya untuk siswa kamu tidak dapat berhak ibu dalam yang ada di dunia karena kamu digaji dari kamu bekerja tidak ada gaji jadi kita lagi bekerja keok-keok begitu tadi. Nah, ini. Hati-hati kamu kalau Saya kan tadi saya bilang uang sisa itu diperuntukkan untuk sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. penting dan bermanfaat.
Kalau kami juga begitu. Kalau di sekolah kami itu dana sisa disampaikan lebih teman-teman. Ini tetap terjadi. Jadi ketika saya dana sisa itu di PTM 1 kan kita belajar tentang visi diri yang nanti kita akan bawa ke visi sekolah. Jadi kemarin kan saya lebih mengarah ke program PHBS. Di situ kan ada tantangan yang saya hadapi, sarana dan prasarana. Ketika selesai dari PTM 1 saya kembali ke sekolah. Kebetulan tantangan itu dari ini kan saya mau tindak lanjuti dengan kekurangan sarana prasarana itu seperti apa supaya terpenuhi. Ini ada yang di kasus 3 tadi itu saya melakukan hal konyol. Ada ya ini saja itu supaya ada solusi. Sendiri gitu ya. Itu ada dana, kebetulan dana pemberian makanan tambahan itu kan di TK itu dananya agak besar. Di situ kita sama-sama hitung dengan bendahara dan semua guru, hitung-hitung di situ bisa ada kelebihannya kalau kita manage itu kegiatan itu. Kemudian kelebihan dari uang itu saya menawarkan ke teman-teman bagaimana kalau kita membuat tempat cuci tangan. Dengan dana itu dengan dana itu jadi karena bukan tuntutan sih, iya bisa dibilang tuntutan karena saya harus menindaklanjuti dari program saya itu karena selama ini kan tidak ada tempat cuci tangan yang sesuai ya. Jadi saya sudah lakukan dan sudah selesai. Setiap depan kelas itu saya ada tempat cuci tangan dengan engkel begitu dengan beton. Apakah saya menyalahgunakan tujuannya Kalau ini tujuannya masih ke kelompok kecil ya, dibandingkan ya. Kalau masih kelompok kecil dan itu tidak secara umum dibuka ya. Apalagi di sini ada kalimat fiktifnya itu loh. Itu udah jelas banget. Tapi itu nanti akan kembali ke ujung itu. Jelas. Ini bakal sering terjadi. Iya, kan yang buat itu bakal sering terjadi. Tapi kan sebenarnya Bapak itu tahu. Itu salah. Tahu makanya. Tapi yang saya lakukan itu untuk kebutuhan sekolah juga ya. Bagaimana? Kalau itu kan untuk masih ada program sekolah untuk kalau ini kan kelompok kecil. Ini kan kelompok kecil panitia itu saja. Kayaknya ini masuk bujukan moral itu. Iya, bujukan moral. Kalimat fiktif aja udah salah. Terus habis itu hanya diperuntukkan untuk panitia kelompok kecil toh. Kalau ini kan umum sekolah berpihak pada murid juga kan tiga yang menentukan kita saat mengambil keputusan berpihak pada siswa. Kalau Bu ini kan masih berpihak mencuci tangan untuk siapa sih? Semua. Semua. Terus itu kebijakannya universal nggak? Universal ya, secara umum. Terus tanggung jawabnya bisa. Sekarang kita kembali ke sini. Iya. Ada 3 elemen penguatnya. Apakah ini berpihak pada murid? Tidak. Jadi kan hanya tim kecil. Panitia kecil aja ya enggak? Iya kan? Nah, ini udah nggak memenuhi nih, tidak berpihak pada siswa. Kalau ini tadi berpihak pada siswa, ini udah nggak berpihak pada siswa. Yang kedua, kebijakan universal. Tidak. Yang hanya panitia kecil, apa kebijakan universal? Tidak kan? Bisa ditanggungjawabkan nggak? Walaupun tidak. Itu kan? Ya, fiktif ya. Salah. Berarti moral. Udah terbuka? Ya. Ini masuk BM ya, menunjukkan moral. Ada lagi? Baik. Kasus berapa? Bukan boleh. Boleh. Oke. Tapi kayaknya ini kunjungan moral juga. Iya. Karena biasa itu yang tadi kita dan biasa sering dilakukan, walaupun baru saya sendiri karena sudah ada
yang terjadi di saya dilemanya. Akhirnya kadang uang itu saya takut untuk gabungkan di saya punya makanan. Saya malah lebih belikan untuk anak-anak itu dari makanya supaya pembersihan saya punya. Dirinya dari situlah. Karena setetes uang panas gitu lah. Haknya orang itu akan jadi hitam kalau itu menurut keyakinan saya dan pasti keyakinan semua orang. Begini, kan waktu rapat kemarin tentang implementasi tentang penerapan apa itu dana BOS, saya dari bendahara itu tidak boleh menerima dana bagi yang sudah punya NIK begitu. Jadi selama ini kita menerima uang wali kelas, uang cekeran kalau semester pasti mungkin Bapak Ibu sudah dapat, pasti di sekolahnya ada. Kan kalau memang ada peruntukan di dalam dana panitianya diperuntukkan ada ya? Iya. Misalnya uang mawas. Tapi itu katanya tidak boleh. Kalau menurut yang saya dengar itu tidak boleh sama sekali. Karena ya saya tidak tahu dari tahun ini. Kalau tahun ini memang sudah ada. Oh, tahun ini ada. Sudah dikasih. Kalau lalu memang masih ada di draft di era Dewi Dana Bos kan ada untuk kegiatan ini ada. Nah sekarang sudah ada. Dari juknis. Mulai sekarang berlaku ya. Dari juknis. Nah itu juga mulai sekarang itu dari adanya kata itu, tapi ada beberapa guru yang menuntut. Akhirnya disitulah dilema. Ada yang menuntut. Pokoknya harus kita bagaimana belokkan ke pos-pos itu supaya kita dapat. Jadi bendahara walaupun merasa dilema baiklah kita akan tentukan, tapi mungkin yang ada tanda tangan itu beda. Tapi itu nanti bisa masuk rujukan moral. Kita harus lihat 3 ini. Kita kan ketika menentukan keputusan harus berpatokan pada 3 poin tadi. Kira-kira peruntukan itu berpihak pada murid nggak sih? Kan itu hanya untuk guru, ya kan? Berarti sudah tidak memenuhi satu. Terus itu kebijakan universal nggak sih? Apakah hanya kesepakatan guru saja? Berarti kan hanya tidak universal, kebijakannya nggak secara umum tuh. Ya kan? Berarti dua kategori ini aja sudah nggak bisa. Terus apakah bisa dipertanggungjawabkan? Kan enggak. Ya udah rujukan moral. Pokoknya ketika kita mengambil keputusan nih, kita pokoknya berpedoman poin 3 poin ini. Oh ini udah nggak berpihak pada murid. Kecuali kasusnya Bu Wiwi, kasus Bu Wiwi ada dana sisa dari kebutuhan makan sehat ya. Nah itu ada sisa, tapi peruntukannya untuk siswa. Untuk membuatkan cuci tangan, dan itu sudah universal ya, kesepakatan dari semua, dan itu umum, kebijakannya universal, terbuka. Nah, dapat dipertanggungjawabkan nggak ketika ditanya ini sisanya dipakai mana? Ini untuk siapa? Untuk murid, berpihak pada murid. Kalau tadi kasusnya Bu Herni udah kelihatan, kira-kira itu berpihak pada murid nggak atau hanya untuk guru? Iya, udah rujukan moral. Berarti sama halnya kasus menang. Tapi kan kalau sebenarnya kalau kasus begini lagi ketika kali lagi terus kita fiktif, terkadang lagi tidak masuk dalam moral ketika dikaitkan dengan kegiatan berpihak pada siswa, terus bersifat universal. Dapat tanggung pasal contoh dan bendahara asrama. Sini Pak. Nah itu kan seperti ini. Tidak ada biaya transportasi. Sekarang kita sekolah di mall, belanja dengan diri, terus mau dari mana? Ya kan? Ya. Dari mana? Ya, kita menyadari itu karena saya kemarin habis traveling. Nah, ini saya pasti pakai itu. Iya. Tapi kalau itu apa? Sasaran untuk siswa. Kan bukan untuk. Iya, sasarannya untuk siswa. Terus keputusannya universal. Bahkan dari ini pun tahu. Terus bisa dikenal bisa. Aman idenya kan. Tapi kan itu harus dong. Itu lagi kembali. Pokoknya yang akan terjadi kasus-kasus seperti ini di sekolah Bapak Ibu. Sasaran sekolah kan jadi disediakan. Iya. Sebenarnya yang kita sistem membuat kita Iya seperti ini
dengan melihat ini. Walaupun bakal akan ada kasus seperti ini, tapi Bapak Ibu tetap bisa melakukan kebijakan atau keputusan Bapak Ibu lebih bijak lagi dengan tidak ini. Iya, itu berpihak pada murid. Yang kedua, kebijakan universal, terus dapat bertanggung jawab. Kayaknya itu yang mungkin dilihat oleh dinas payung dalam posisi. Iya, payung hukum juga. Iya, itu. Ada lagi di sini, silakan. Tidak komponen. Ya. Bisa. Jadi ini sementara berjalan. Biasa sudah lakukan. Nanti pada suatu waktu akan ada pemeriksaan. Apakah saya bisa terbuka dengan apa yang saya sudah buat? Iya, maksudnya saya tahu bahwa tidak boleh. Tapi kalau dengan apa 3 unsur tadi, saya bisa bertanggung jawab. Bisa ditanggungjawabkan. Pasalnya Ibu berpihak pada murid yang pertama. Yang kedua, Ibu universal, itu sudah di kebijakan universal dan itu bisa bertanggung jawab untuk siapa sih keuntungannya. Kembali lagi bisa. Ini yang saya harus. Iya, karena ini akan diperiksa. Iya, kalau diperiksa Ibu sampaikan saja 3 unsur info ini. Ini berpihak pada murid, ini uang sisa, tapi kita tidak pakai untuk dana pribadi, tapi kita untuk membangunkan tempat cuci tangan untuk anak. Tempat cuci untuk anak itu udah berpihak pada murid. Nah, itu beda cerita. Kalau kita berdasarkan keputusan ya, iya. Kita tidak boleh. Walaupun kita bilang dengan prinsip dasar moral yang kuat, prinsip keuangan tetap. Oh, mungkin beda. Kalau ini kan teori pengambilan keputusan yang tepat. Ini kan pengambilan teori. Apa yang teori apa, Pak? Dari teori administrasi asuran uang dan karena LPJ mungkin. Karena LPJ mungkin banyak apa? Tapi kenapa dari dinas biasanya? Berarti ini akan terjadi seperti ini. Ini akan terjadi seperti ini walaupun peruntukannya untuk cuci tangan, tapi akan terjadi pentansi fiktif. Itu kalau arah administrasi keuangannya tidak terima. Tapi kan setidaknya keputusan dana itu keputusan yang berpihak pada murid, kebijakan universal dan tanggung jawab. Nanti LPJ-nya akan terjadi seperti ini. Tapi kan yang penting Bapak Ibu bisa menentukan keputusan toh. Ya, keputusan yang tepat. Makanya saya mau berterang, mungkin saya bisa benar gitu. Iya. Iya, LPJ itu tadi dengan kalau saya sampai bilang saya tidak setuju, saya langsung diserang loh. Kenapa itu guru yang serang saya? Tapi itu sudah saya ambil uangnya, kan saya ambil uangnya, saya mengusulkan hal lain. Saya kembalikan lagi mungkin saya. Oh, mungkin bisa dengan mensucikan seperti buket, kembalikan atau diberikan untuk apa? Yang ini juga ada kadang faktor Cina. Kayak tanpa dibilang kita Ya, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah ada gambaran memutuskan keputusan yang tepat. Gitu. Kayak gitu? Persoalan yang kita bahas. Ya, ini bakal panjang. Kalau kita kupas tuntas bakal banyak kasus yang mirip-mirip seperti ini. Intinya kalau yang salah versus benar saja sudah rujukan moral. Ini masuk rujukan moral. Walaupun ada itu untuk ini, tapi kita berpedoman pada 3 ini aja dulu. Berpihak pada murid kah, kebijakan universal, sama tanggung jawab. Kalau misal ada yang salah ya udah rujukan moral. Kecuali kalau benar sama benar itu dilema etika. Sudah? Ada yang mau dikonfirmasi? Aman, sudah ada gambaran